Jangan-jangan ini kan yang ditakutin juga. Lu sesama bangsa lu sendiri aja ribut, apalagi nih kalau Israel sampai jadi datang. Kan itu jadi pertimbangan juga. Tapi gua argus sedikit boleh lah. Iya. Justru kalau Israel datang kita bersatu. Terus Itu kan. November tuh ada pencapresan. Wah, itu apalagi. 14 Februari, ini 14 Februari sih diasumsi udah selesai liga. Iya. Ada pemilihan pemilu. Oke, ini 1 jam yang romantis gue bersama. Jadi tadi video pertama gue nggak tahu nih nanti gimana ngeluarinnya. Apakah ini jadi video kedua gue? Yang pasti masih bersama Bro Rais Adnan, jurnalis yang luar biasa. Dan gue nggak sembarangan. Kalau sebenarnya gue gini, kalau ngobrol bola gue nggak pernah milih-milih, bro. Mau sama tukang sampah, mau sama jurnalis, mau sama Ronaldo sekalipun. Asik-asik aja. Nah, sekarang masih sama Bro Rais Adnan. Rais Adnan bener kan ya? Betul ya, gue nggak salah nyebut ya. Kita sekarang bahas yang apa ya? Ngasih tajuknya nih gue bingung. Apa nih anget-anget gimana? Gitu, Iya. Udah mulai agak dingin dikit udah sih. Mulai dingin. Jadi kita topiknya kali ini di video kedua gue soal U20 kurang 3. U17. Nah, tapi kita dari U20 dulu deh. Jadi kita sedikit ke belakang. Mungkin lo ada catatan terkait dengan titik tolak kita yang gagal di U20. Nanti ke depannya persiapannya apa yang mau lo sampaikan deh? Ya, jadi gini, sebenarnya ini memang hal yang sangat mengecewakan ya, Piala Dunia U20 ini gagal gitu. Setuju. Terselenggara di kita. Biar bagaimanapun pecinta sepak bola Indonesia tuh pasti kecewa. Terlepas dari ada unsur politik apa segala macam yang mengakibatkan ini gagal, ya terus terang pasti kecewa lah semua orang gitu. Tapi hikmah di balik ini semua kan bisa kita lihat adalah sebagai momentum untuk perbaikan di dalam negeri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalaupun jalan, ya gue ngelihatnya ini sebagai program mercusuarto. Cuma sekedar ini sukses penyelenggaraan, tapi gue ngelihatnya nanti efeknya untuk kedepannya ini apa yang sudah dipersiapkan oleh federasi gitu. Misal contoh, infrastruktur nih. Infrastruktur kan jadi bener nih beberapa. Taruhlah 6 stadion itulah. Taruhlah 6 stadion itu gitu. Infrastrukturnya bener. Perawatannya bakal bisa terjaga nggak sih? Kan itu yang terjadi. Kita setiap kali event bagus, tapi setelah itu berantakan perawatannya gitu. Ini kan yang jadi catatan juga ketika kita mau jadi tuan rumah internasional, masa gelontorin duit gede terus untuk sekedar renovasi yang ya sebenarnya dananya harusnya minim gitu, tapi jadi gede gitu. Kan itu. Terus yang kedua adalah pembinaan. Ini terlihat banget dari pemilihan pemain yang dilakukan Sinteyong. Pembinaan usia muda kita itu harus dibuat seperti apa sih gitu. Harus sudah dipikirkan. Silabusnya, kurikulumnya maksud lo? Walaupun sudah ada Villanesia. Tetap ini kan belum terimplementasi dengan baik. Walaupun kita tahu lah ya namanya proses pembinaan itu nggak bisa nunggu 1, 2, 5 tahun. Pasti 10 tahun ke depan. Tapi kan sejauh ini yang kita lihat nunggu 5 tahun tapi yang nggak ada progresnya. Nggak ada progres. Yang dijalanin kayak gimana sih gitu. Kita nggak ngelihat gitu loh. Ya bahkan kesannya itu jadi si Villanesia ini tidak terlihat bisa diimplementasikan semua gitu loh. Tapi memang ini kan sebenarnya untuk tidak di usia dini. Ya? Tidak implementable. Iya itu, walaupun ini sebenarnya buat usia dini, ya jadi nanti pemain-pemain yang sekarang usia 15 tuh ketika sudah senior, otomatisasi sudah bisa main Villanesia. Yang gue dengar sih dari Indra Safri dan nomor gue sih harusnya kayak gitu. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya nggak jalan. Ngelihatnya nggak begitu jalan. Nggak begitu kelihatan, belum kelihatan lah. Belum ya. Berarti masih di atas. Terus? Itu pembinaan. Ini kelihatan juga kan kenapa Sinteyong butuh pemain naturalisasi, karena kualitas pemain muda kita yang memang belum ngangkat. Tidak bisa sesuai speknya nggak sama ya? Apalagi levelnya Piala Dunia. Kan kayak gitu. Ini kan terus ya itu tadi kita aja jelang Piala Dunia gitu di kompetisi lokal ketika penonton boleh nonton lagi, supporter juga harus introspeksi. Ini nih masih ada yang ribut. Jangan-jangan ini kan yang ditakutin juga. Lu sesama bangsa lu sendiri aja ribut, apalagi nih kalau Israel sampai jadi datang. Kan itu jadi pertimbangan juga. Tapi gua argus sedikit boleh lah. Justru kalau Israel datang kita bersatu. Kan biasa gitu, kalau ada musuh bersama jadi kompak. Kalau nggak ada musuh berantem sendiri. Tapi kan ini kan juga bisa terlihat intermezzo. Tapi kan ini terlihat bahwa sebenarnya secara behavior supporter kita masih
masih sulit untuk diduga gitu, sulit diprediksi. Bahasanya halus nih. Iya, sulit diprediksi gitu. Soalnya sulit diprediksi gitu. Bukan brutal ya? Bukan. Enggak lah. Sekarang edukasinya Oknum. sudah lebih baik. Oknum. Kalau ada yang brutal, iya oknum pasti ya. ada. Ya kan ngerinya itu ya. Ya ini gue bilang momentum perbaikan lah. Plus kompetisi kita harus diperbaiki lah. Terutama dalam hal timeline. Itu apa namanya, waktu pertandingan. Jangan sampai lagi ada waktu tunda. Ada pertandingan tunda. Itu yang perlu. Mungkin sedikit gue tambahin ya. Ini kan jadi salah satu setelah Kanjuruhan itu yang gue dengar, operator itu sekarang menyerahkan izin pertandingan itu totally ke keamanan. Mungkin lo tahu ya. Iya. Nah ini yang kadang-kadang jadi agak susah menurut mereka. Jadi katanya izinnya mesti 60 hari diajukan. Ya kan lu dengar kan? Nah itu kan nggak gampang. Nah ini mungkin ada orang yang lebih tinggi yang harus bisa menyelesaikan masalah ini kali. Iya kan sudah dibuat, mereka kan kemarin udah duduk bareng tuh, tim transformasi yang dibentuk PSSI. Iya. Mereka bikin aturan yang memang untuk diterapkan di sepak bola, sudah ada urutannya, gimana tata caranya, pengajuan segala macam, dan penerapannya di lapangan harus seperti apa ketika ada kerusuhan, Mitigasi ya? Iya, mitigasinya, penanganannya seperti apa. Ya sebenarnya harusnya udah ada titik temu soal itu. Harusnya udah nggak ada no isu lagi. Kalau masih ada gas air mata lagi di lapangan, itu gua rasa itu sudah sangat kelewatan lah. Karena kemarin kan kemarin. cuman ada beberapa keluhan dari tim TGIPF ya. Sebut saja inisialnya Akmal Marhali. Bukan inisial itu ya? Bukan inisial. Atau inisialnya Anton Sanjoyo. Katanya banyak yang nggak dijalani rekomendasinya. Iya, ya memang gue sih ngeliat TGIPF ini rekomendasinya ya memang tidak semua dijalani. Termasuk kan mereka tuh berharap seluruh pengurus yang lama tidak ada lagi di susah di juga. kepengurusan. Itu susah lah. Itu kan pilihannya dari voter ya. Iya. Dari voter dan dari diri sendiri si Exco. Iya benar juga. Itu balik lagi ke diri pribadi gitu. Iya. Dia mau nyalonin lagi atau enggak gitu. Tapi yang terkait maksudnya implementasi di lapangan lah. Iya, implementasi di lapangan ini yang harusnya bisa dijadiin apa ya, rujukan sih rekomendasi dari TGIPF itu. Karena ini demi keamanan dan kenyamanan pertandingan. Karena gue ingat sebenarnya kan kalau kita bicara hooligans kan pasti kepala kita langsung ke Inggris ya. Iya. Ke tahun 89 kalau nggak salah Hillsborough. Itu berkali-kali gue kasih tahu saat itu mereka tuh mengeluarkan sebuah rekomendasi yang terkenal namanya Taylor Report. Iya. Karena yang mengerjakan itu namanya Taylor. Dan itu dia butuh berapa tahun untuk bisa memberikan rekomendasi dan mengimplementasikannya sampai kita tahu sekarang single seat semua stadion di Inggris. Iya, betul. Nah ini yang kemarin gua agak bertanya-tanya, kok 10 hari udah selesai rekomendasi. Kemudian habis itu Kerja cepet ya. kerja cepet. Ini kan nggak mudah ngubahnya. Iya, betul. Ya memang nggak mudah. Ya kalau kita tuh paling jago bikin perencanaan di atas kertas tuh paling jago. Sama kayak mau bukber ya. Iya. Wacana buk. Pak Erik aja udah bisa bikin blueprint sepak bola Indonesia kan disuruh bikin sama Iya, FIFA iya. habis kemarin balik sama presiden udah bikin cepet Pak Erik. Iya. Jadi loh. Yang akhirnya kita cuma disanksi ringan kan? Iya. Kan dia kan ngasih tau blueprint kita kayak gini. Walaupun mungkin memang sudah dibikin sebenarnya. Tapi kan kita jago dalam hal itu untuk menyempurnakan gitu. Memang jago, tapi implementasinya itu yang Itu kita yang sulit. paling penting. Paling Dan sulit. implementasi dan pengawasan. Iya, betul. Itu pun pasti kan sesuatu yang baru tuh orang nggak mudah langsung berubah. Iya. Jadi mesti sulit. dipastikan dulu dia udah sistemnya jalan baru lu boleh Iya. tinggalin. Makanya ini yang dari U20 ini sebenarnya harusnya bisa jadi pelajaran yang luar biasa Mahal buat ya? sepak bola kita, mahal Iya, gitu iya, buat gua kita. setuju sih. Karena ya terkait dari pembenahan infrastruktur, terus manajemen pengelolaan event, Iya. ya kayak gitu-gitu kan ini penting jadi pelajaran kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngajuin buat Olimpiade, kalau masalahnya kayak gini-gini. Nanti dulu bro, Olimpiade Israel lolos lagi. Israel nanti lolos kan lagi, pasti ada. makanya. Jangan kan itu, nanti Anox Beach Game ini mah udah pusing pemerintah. Iya, gara-gara ini jadi ada Jadi loh, pasti. presiden kan. Presiden pasti. Tapi kalau bicara sedikit soal itu, ada dari Akmal sih ya, ini gue pakai referensi dia ya. Tapi dia agak-agak nyinggung politik sih. Dia mengatakan permen lu itu harus ditinjau ulang. Iya, gue juga setuju. Lu setuju? Setuju gue. Memang kalau mau olahraga kita nggak mentok di situ-situ aja dan terhambat karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan Israel itu ikut. Dan sebagai catatan ya, koreksi kalau gue salah ya, ini yang gue tahu fakta ya, itu kalau nggak salah Mesir, Jordan sama UEA sudah membuka hubungan diplomatik ya. Ya. Tapi gue bukan mau ke arah sana ya. Bahkan juga di Piala Dunia kemarin itu ada mitigasi terhadap hubungan bilateral di antara dua negara
untuk mengantisipasi kalau Israel lolos ke Qatar kemarin. Itu sih Makanya, sebenarnya. ya itu kan sebenarnya Nggak susah, kita harus memisahkan ya, antara politik dan olahraga ya. Walaupun ini perlu ini juga garis bawahi ya. Sebenarnya sepak bola itu nggak bisa lepas dari politik. Nah, gue juga setuju sama lo. Nggak bisa lepas dari politik. Gua juga Sekarang setuju. gini ya, kenapa nggak bisa lepas dari politik? Lo pemilihan ketua umum aja itu udah bentuk kegiatan politik, Iya. aktivitas politik kan. Emang ngeliat kemana? Gue bukan mau caleg nih, tapi kalau ada kader ya, kalau emang ini, gue bukan mau caleg tapi emang ya, siapa yang stempelin setuju siapa? ya, Nah, tapi memang sebenarnya gini, orang orang dalam berbicara itu kadang-kadang Iya. terlalu hitam putih. Bener, Sebenarnya jangan ambil hitam politik putih. emang nggak mungkin lah nggak Nggak dipisahin. mungkin, Cuman iya. politik yang positif. Nah itu. Karena mau jadi tuan rumah kan harus ada stempel pemerintah. Emang itu Bener. bukan politik. Dan kegiatan lo lobby, negosiasi itu kan kegiatan politik. Politik ya. Iya, makanya itu yang harus bisa dibedakan. Dan terkadang memang di sepak bola dalam negeri kita, politik ini akhirnya ujung-ujungnya ke kepentingan kelompok atau individu tertentu. Dan kebanyakan. melupakan core-nya. Nah, Kalau dia melupakan bagus mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau Nggak dia masalah. politik untuk membawa pengembangan sepak bola lebih baik, itu mah fine-fine aja Iya, pasti. konsekuensinya lu jadi dapat nama nggak masalah. Nggak masalah, itu urusan belakangan itu lah. itu natural, udah otomatis. natural, gitu. Tapi sepak bolanya jadi lebih baik, prestasi timnasnya meningkat, itu kan yang harus dikejar sebenarnya. Dan orang akan dengan senang hati, gue pilih dia deh. Iya. Karena dan kebukti kemarin kan, ketika sepak bola diobok-obok, orang kesel. Kesel. Kena serang kan si Benar. siapa namanya? Oh, Ganjar Pranowo. Kalau itu mah nggak masalah. Nggak ya, udah. masalah, udah ini kan. Nah, oke. Ini kita lumayan loh, 10 menit kita bahas. Iya. Nah, kan U20 gak batal nih. Terus selanjutnya gimana nih? Ada info-info? Apa dikurangin 3, apa dikurangin 2, dikurangin 1? Jadi kan memang sekarang Gimana? kabarnya kan kita bakal apa namanya ya? Bakal dapatnya ada isu nih, kita bakal jadi tuan rumah U17. Baru isu ya? Isu. Masih isu ini. Masih isu ya? Masih Oh, isu. belum. Kita dapat tuan rumah U17. Karena kan Peru kita tahu akhirnya menyatakan tidak sanggup dia sebagai tuan rumah, karena kan harus ngurusin dalam negerinya, membangun infrastruktur lagi karena ada bencana. Oh, alasan infrastruktur. Iya, Dan itu karena- di surat ditegaskan ada infrastruktur. soal itu? Iya. Oh. Waktu di FIFA kan ada infrastruktur, dia nggak sanggup tuh. Berarti kalau yang kayak kita bukan soal infrastruktur dong, karena nggak ada tulisannya kan? Nggak ada alasannya. tulisannya. Iya bener dong, itu Karena fakta. ya memang si Peru ini nggak sanggup untuk mengikuti standar infrastruktur yang diinginkan FIFA, karena dia dananya buat pengalihan ke yang itu, korban bencana itu, dia mau rekonstruksi negaranya. Gempa ya, Pak? Ya, gue lupa deh. Pokoknya Ya, ada bencana lah oke. kayaknya sekali di bencana itu. Jadi dananya nggak kuat lah Peru. Ya. Akhirnya dia mundur. Ya sekarang mungkin ada pilihan Indonesia bisa aja mengajukan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Oh, jadi kayak pelipur laranya lah. Iya, pelipur Tapi, laranya. Oke, kalau itu kan baru isu ya. Anggaplah lu sebagai seorang jurnalis, seorang pecinta sepak bola, seorang pengamat sepak bola. Kalau dari kacamata lu setuju atau enggak? Kalau iya, alasannya apa? Gini, kalau setuju atau enggaknya, gue sih setuju-setuju aja ya. Pertama gini, event internasional itu sekelas Piala Dunia itu harus kita ambil apapun itu. Karena ini adalah peluang emas kita untuk lebih dilihat di mata internasional ya. PR, karena itu kan juga yang digaungkan sama presiden kita gitu. Bagaimana banyak event-event internasional harus datang ke Indonesia menunjukkan ya Indonesia ini sudah aman gitu. Untuk apapun itu, ya selain ada cuan lah yang pasti akan Iya. dituju ya. Kalau cuan debatable, Bro. Iya, cuan debatable sih pasti. Kalau ya. PR tuh pasti itu kesempatan. Dan itu apa namanya, dari situ kita juga bisa menunjukkan bakat-bakat Indonesia, walaupun mungkin nanti tidak ngelawan lah dalam tanda petik gitu. Iya. Secara kualitas gitu ya, kita adik-adik kita yang U17 ini kan kalau misalnya jadi, persiapannya pasti minim banget. Kalaupun jadi ya. Kalaupun jadi, Sekarang aja udah mau minggu depan tuh udah mau lebaran kan? Iya, Udah betul. nggak mungkin lah. nggak mungkin. Berarti anggaplah Aprilnya habis, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Iya. 6 bulan itu kotor. 6 bulan kotor, paling persiapan 3 bulan bersih. Bersih, 3 bulan 3 bersih. bulan bersih paling, kalaupun jadi ya. Karena kan kita tahu U17 itu November Desember ini Ya ini juga masih tarik ulur ya. masih tarik ulur. Tapi pastinya sih itu kayaknya nggak ada perubahan tanggal sih, karena di FIFA kan udah bilang gitu, nggak ada perubahan Kalau tanggal. kalau mulainya kalau U17 nya November. November. Oke. Iya, jadi dari situ anak-anak U17 pasti akan semangat dong untuk Iya. memberikan pembuktian. Ini kan bisa memberikan experience yang lebih. Kapan lagi lo main di Piala Iyalah. Dunia? Betul. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang jadi menurut gua imbas negatifnya adalah ke kompetisi dalam negeri sebenarnya, timeline. Nah, soalnya kan gini. Oh ya, timeline gimana? Terus Iya, timeline kompetisi sendiri. Karena kan kita tahu
Liga 1 oke lah, mulai kalau gue nggak salah tuh Juni-Juli ya? Juli atau Agustus ya? Nggak, Juni, antara Juni-Juli. Ya, Juni-Juli lah gitu. Entah ada pramusim lagi atau enggak. Nggak ada kan? Ya berarti Juli sampai Dari kawan itu ngomong, nggak ada. Iya benar. Ya benar. Tapi yang jadi masalah adalah timeline untuk Liga 2. Liga 2 ini kan karena rencana mau dimulai itu bulan November. Jadi ini bisa ganggu juga nanti mungkin, kecuali kalau misalnya nanti disentralisasi ya di beberapa tempat. Bubble. Iya, sistem bubble gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin, ada situasi sekarang harusnya klub-klub pada maunya gue tetap mau jadi ketempatan. Home and away. Tapi kita mungkin bisa jadi ada perubahan, misalnya selama Piala Dunia nanti desentralisasinya di beberapa, kita pilih tuan rumahnya siapa gitu. Mungkin ada itu. Piala Dunia U17 ya? Iya, karena kalau misalnya kita jadi Piala Dunia U17. Kalau jadi, karena kan ini kan biar nggak ngancurin timeline. Tapi kan polisi kan juga nggak mau pecah fokus. Iya. Terus itu kan November tuh ada pencapresan. Wah, itu apalagi 14 Februari, ini 14 Februari sih diasumsi udah selesai Liga. Iya. Ada pemilihan pemilu. Artinya deadline-nya di situ tuh. Kalau sampai ini nyundul-nyundul, wah, nggak bakal. Nah, bisa keganggu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Gue juga bingung ya, di Indonesia ini tuh unik ya. Unik gitu. Kena mundurnya itu gara-gara faktor keamanan. Di luar negeri kan mau ada pemilu mau nggak ada kan jalan terus gitu. Di Malang pernah kan pemilihan lurah apa kepala desa itu nggak main. Kalau lu pernah denger tuh? Iya, makanya nggak main. Makanya ini kan harus mindset itu harus diubah lah. Dan ya harus ada perubahan dari situ gitu. Gimana cara negonya Pak Erik nanti sebagai ketua umum PSSI kepada pihak kepolisian atau keamanan. Berarti padat banget ya. Piala Dunia U20 kita udah enggak ya? Udah enggak. Liga mulai nanti Juni-Juli lah ya, asumsikan. Belum AFF Junior, level junior. Ada junior. Ada tahun ini kalau nggak salah. Asian Games kalau kita ikut. Asian Games. Terus apa lagi? Piala Asia Januari. Piala Asia Januari. Kualifikasi Piala Dunia gue nggak tahu apakah jadi tahun ini atau enggak kualifikasi Piala Dunia. Berarti jadi pemain bola enak ya, kerjanya banyak ya? Banyak. Hah? Banyak. Gila. Nggak habis loh. Nggak habis-habis, capek. Kalau gajinya cukup sih enak. Banyak lah gajinya. Tapi balik lagi soal U17 tadi. Mungkin gue sedikit cerita. Gue udah pernah 2 kali 3 kali cerita, tapi gue senang menceritakan itu. Jadi pengalaman gue 2 kali Piala Dunia, kebetulan di negara yang selama ini mungkin di kepala kita itu punya preferensi tersendiri. 2018 di Rusia. Iya. Dengar kata Rusia tuh kebayang. Kebayang. Ternyata yang gue alami lebih di balik itu berubah. Beda. Aman ya. Baik, orang yang friendly. Qatar. Ya selama ini kita selalu dipropagandakan Timur Tengah seperti apa? Iya. The best World Cup ever. Mengubah citra Qatar dan juga negara Muslim lah ya di Zahira. Iya, luar biasa. Nah, poin gue adalah gue setuju sama pendapat lu, makanya tadi gue kasih jempol karena U20 atau 17 kalau jadi ini bisa menjadi PR yang luar biasa. Iya, benar. Ya kan? Seperti waktu di mana tuh Mandalika juga. Mandalika iya. Dengan siapa ya? Iya, segala keunikan-keunikannya dia bensin Iya, Barara. Bukan bensin eceran itu loh yang difoto. Oh iya, di sampingnya ada warung makan di sini. Iya, benar. Bensin itu kan promosi gratis buat kita gitu. Yang dia nolongin ban sepeda. Iya, ban sepeda anak-anak. Itu kan percaya deh sekarang tuh promosi yang paling bener tuh seperti itu. Karena berita di dunia ini banyak yang distorsi. Apalagi Doi kan jurnalis. Sering isinya apa, judulnya apa. Enggak ya, kalau dia enggak ada. Tapi memang olahraga inilah salah satu bentuk kita membuktikan eksistensi negara paling gampang. Setuju. Nggak butuh perang. Setuju. Perangnya dalam olahraga. Dan di olahraga ini doang, lu bisa bendera lo dinyanyikan berkali-kali plus lagu kebangsaan lo di negara orang lain. Oh iya benar. Tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Coba kalau lagi normal gitu lo naikin bendera. Iya, tiba-tiba lo nyanyi. Iya. Kalau nggak perang tuh. God save the king. Pasti rame. Bener juga ya. Gue baru nggak tuh. Bener juga. Ya sekarang di Olimpiade gimana bangganya atlet kita kalau misalnya dapat medali emas, lagu kebangsaan. Di event tertinggi olahraga dunia, terus lagu kebangsaan dinyanyiin, bendera kita paling tinggi di antara negara lain. Wah, itu kan kebanggaan yang luar biasa. Makanya tuh kadang olahraga itu sulit untuk diukur dengan uang. Kalau cuma dinilai dengan sekadar uang, oke lah, misal berprestasi pasti follow itulah gitu. Ada duit yang bisa ngalir mengikuti. Tapi nilai-nilai yang dihadirkan di olahraga itu tidak akan terbeli. Iya, gue paling ingat itu sebenarnya paling ikonik waktu Taufik Hidayat juara 2004 Athena ya, dia nangis tuh. Wah gila itu benar-benar tuh. Makanya. Apa kebanggaannya, bahkan
kita masih nunggu-nunggu kan sejak tahun 91 sepak bola. Kan kebayang nggak sih kalau juara? Nanti kita ada apa aja nih yang dekat-dekat SEA Games SEA ya? Games ya. SEA Games Mei di Kamboja. Iya itu masih realistis lah ya, walaupun Masih. berat tapi kita berharap. Kebayang kalau juara men, walaupun kita bisa SEA bilang. Games ya, lu apa sih gitu? Kayak juara dunia pasti ada yang ngomong gitu. Iya. Tapi ini adalah salah satu prestis kita. Lu ngomong gitu mau kayak diganjarin kan? Walaupun bener sih, kita akuin memang kita tertinggal jauh. Cuman bodo amat buat fans sepak bola tuh juara segala-galanya. Iya, makanya ya gue nggak tahu kenapa ya. Jadi sepak bola ini kayak terkesan olahraga paling dianakmaskan sih. Iya. Biaya paling besar. Padahal medalinya cuma 1. Sampai presiden ikut ngomong. Iya, presiden ikut ngomong. Semua menteri sampai rela dua-duanya ke PSSI. Kan ini tuh bener-bener kayak PSSI itu kayak negara dan negara. Iya. Ya karena FIFA kan juga begitu kan. Iya. FIFA kan dibilang ada yang banyak mengatakan kadang-kadang lebih kuat dari PBB, tapi cuman takutnya sama Amerika aja. Nah, tolong saya nggak mau Rusia di situ. Tapi ya emang ya itulah, walaupun ada standar ganda terlepas dari itu, ya gue berharap mudah-mudahan event internasional ini yang kejadian kemarin tidak menghambat kita untuk menggelar event internasional sih. Tapi kalau standar ganda gue bilang gini ke orang-orang, gue kalau gue ya, argue kalau gue salah lu juga. Gue tidak mengatakan FIFA nggak ada standar ganda. Cuman lu bayangkan lu di posisi dia. Iya. Selama 4 tahun mereka diobok-obok sama FIFA. Kalau lu nonton FIFA Unsensor. Oh iya. Itu kan diobok 2010 sampai 2014. Gara-gara dia dikalahin sama Qatar. Iya. Pondok dia dihantam tuh. Terus tiba-tiba Amerika datang lagi. Hey, I don't want Russia in the World Cup. Lu sebagai presiden FIFA bisa apa? Tapi juga tidak terlepas dari kekompakan Uni Eropa. Iya, Barat lah. Barat. Itu mereka yang membuat FIFA akhirnya membantunya mungkin itu. Kalau nggak ada penolakan dari tim Eropanya sendiri untuk bertanding sama Rusia, dia nggak ngurusin. Iya, nggak bakal diurusin. Kayak sekarang kita. Iya. Cuman yang datang raksasa. Yang pernah hantem dia. Ya, jadi orang kadang-kadang terlalu hitam putih melihat, iya standar ganda gue setuju. Iya, setuju, benar. Tapi dalam banyak hal nggak segampang itu yang lu pikirkan. Benar. Itu. Makanya ya itulah gitu. Iya itu realita. Nah, orang bilang ada yang nasihatan paling ini gue denger tuh. Lu jangan berharap dunia ini adil. Iya. Kalaupun lu mau adil lu harus fight. Gitu sih. Benar. Oke, kita juga mau fight ke U17 balik lagi sedikit sebelum kita bersua ini jam 10 loh. Iya. Jadi lu setuju ya? Lu tadi setuju ya? Ada 17 kalau memang jadi ya. Oke, tapi lu nggak takut dengan situasi politik yang nanti November pencapresan? Nggak. Harusnya sih mereka sudah berkomitmen ya. Belajar dari ini, pemerintah, pusat maupun partai politik, mereka harusnya udah belajar. Apalagi no isu lah harusnya. Semua harus bersatu. Udah nggak ada lagi isu Israel, udah nggak ada lagi. Karena Israel kan udah pasti nggak lolos. Kalau Israel nggak lolos? Udah pasti nggak lolos. Karena mereka di kualifikasi Eropa udah gagal. Mereka tersingkir. Nggak gagal ke elite round. Gitu, nah lolos lagi Israel. Nah itu udah apa namanya? Udah aman. Isu lah, udah aman lah. Jadi nggak ada isu-isu yang membuat menurut gua harusnya nggak mungkin kecuali kalau kita amit-amit cabang bayi ada bencana. Oh, kalau itu force major lain. Force major, kecuali ada force major gitu. Tiba-tiba Krakatau meletus gitu kan. Itu semoga aja memang kalau misalnya itu punya niat pemerintah, gue sih mendukung itu untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tapi kalau force major-nya ada yang buat gimana? Nah, ini dalam hal apa nih? Tapi maksudnya tiba-tiba, wah ini kita berandai-andai ya. Karena kemarin gua agak curiga juga tuh, tiba-tiba di Jatidiri sama di Pakansari ribut supporter. Lalu tiba-tiba. Aneh nggak? Aneh. Apakah itu ada yang? Tapi gue juga dengar dari teman-teman supporter di Jawa Tengah ya di arah itu memang panpelnya yang salah. Oh. Ya kan sebenarnya ada kelompok supporter dari PSS Sleman, ada Persis. PSIS itu memang ada yang memang musuhan, tapi ditaruh tribunnya berdekatan. Itu salah, udah kayak gitu. Harusnya kan dipisahin mereka. Itu yang Sleman BCS ya? BCS. Itu apa namanya? Itu kan harus dipisahin. Nah, itu akhirnya bentrok itulah, sulit dihindari. Harusnya bisa diantisipasi itu. Berarti dia kurang paham di akar rumput ya? Itu yang gua dapat ya infonya dari kemarin ngobrol-ngobrol gitu. Oh, jadi murni ini ya? Iya. Kesalahannya. Nah, yang mungkin agak itu tuh waktu itu yang dia nggak boleh di Persis lawan PSIS, supporternya udah dibilang nggak ada penonton datang. Itu karena katanya boleh nggak? Iya, kan infonya itu mendadak memang malam hari sebelum pertandingan. Nggak boleh? Udah diumumin, tapi kan tetap ada yang nekat datang. Akhirnya keluar lagi gas air mata. Sebenarnya kan itu aneh. Bagi supporter yang gue tangkap juga dapat cerita, anak-anak supporter PSIS sendiri sih bingung.
Kenapa kok bisa kejadian kayak gitu? Nggak pernah loh. Teman-teman supporter Semarang. Semarang kan itu kan datang supporter Semarang kan yang ngotot datangnya. Itu makanya ini juga kadang-kadang ngelihat wah kacau juga ya. Kemarin lagi kejadian di Pakansari itu tiba-tiba Solo sama Persib memang ada sejarahnya. Nggak ada kan? Gue enggak deh. Makanya. Gue tuh baik-baik aja dan aneh aja dari ribut di Pakansari itu gue juga aneh gitu. Nah itu yang maksud gue takutin U17 nanti ada karena mereka udah nggak bisa nyerang dari keikutsertaan kan Israel udah nggak ada. Nah mungkin kita kan nggak tahu nih, mungkin ada persaingan antara politik atau apa, jadi dikacaukan. Tapi mungkin gini ya, sedikit mungkin dari referensi gue, mungkin ini seperti Qatar. Ketika Qatar diserang sama Amerika dan kawan-kawan, artinya serang secara propaganda ya. Karena sampai gue di pesawat pun menuju Doha, itu gue masih baca soal di Time itu headline The Heat Game. Pertandingan panas. Terus ada gambar kayak matahari, dia kayak masih mau mengkampanyekan bahwa ini bakal kacau segala macam. Tapi itu yang membuat Qatar akhirnya mawas diri. Jadi dia bikin semaksimal mungkin, jangan sampai ada celah untuk diserang. Iya. Nah mungkin ini kan bisa. Iya. Lu kenal sama Pak itu Erick Thohir? Bilangin lah, hati-hati tuh. Nah, karena gue gini, konser gue bro. U17 lancar. Gue nggak peduli sebenarnya mau siapa. Iya benar. Iya gue pengennya kayak gitu. Event ini lancar. Nggak peduli siapapun nanti yang bakal nampang namanya atau apapun. Yang penting event ini lancar dan yang penting tuh atlet kita. Oh iya atlet kita. Itu yang paling utama. Atlet kita dapat kesempatan bertanding pengalaman luar biasa di level internasional itu sih. U17 tuh berarti usia 17 kan? Usia 17, under 17. Ada nama yang lu kenal nggak? Yang bagus? Ya Iqbal Gujangge yang kemarin, pokoknya tuh ada 2 pemain kan yang ke luar negeri Garuda Select ya? Dari situ banyak kan nggak ya? Ada, Garuda Select ada, tapi yang timnas U16 zamannya Bima Sakti yang juara Piala AFF itu kemarin itu harusnya mereka jadi backbone. Jadi backbone. Siapa tadi namanya tuh? Iqbal Gujangge, kaptennya. Iqbal Gujangge, anak Papua tapi tinggal di Jogja. Bandung itu ya? yang di Bandung bukan ya? Iya Bandung ya, yang dia bisa bahasa Sunda ya, itu kan? Oh iya, tahu gua. Iqbal Gujangge itu. Iya. Makanya ya mudah-mudahan aja bisa diajuin memang sama pemerintah dan kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 November ya. November. Tapi nggak ganggu ini nggak Liga 1 nanti atau Liga 2? Ya seperti yang tadi gue bilang, Liga 2 tuh mungkin ada siasat tersendiri kalau memang jadi. Udah dipikirin mitigasinya itu ya pasti harus dibikin dulu pertandingan itu dibikin terpisah. Wilayah terpisah. Maksudnya ada satu sentralisasi lah. Dibikin sentralisasi jadi tuan rumah dulu. Satu tempat gitu. Di mana gitu ya? Iya. Ini sekarang tinggal pilihannya, kita formatnya aja masih belum jelas. Kompetisi yang Liga 2 ya. Liga 1 juga belum ditetapin banget. Operator bukannya dipisah? Operator bisa. Bisa ya? Operator bisa. Makanya ini jadi tantangan banget kalau bagi operator baru, konsep yang baru. Ya mudah-mudahan aja memang lebih baik sih. Oke. Nah, sekarang terakhir sebelum tutup. Jadi karena sebenarnya tadi lu nyebut Liga. Nah, ini konsep Liga gimana menurut lu terakhir? Kan baru-baru banget nih. Menurut gua tuh udah bagus lah yang kemarin itu. Iya, gini loh. Kan? Kalau lu mau ada proses playoff di akhir ini agak lucu sih gua. Ada playoff untuk 4 besar. Ini ikutin NBA sebenernya. Iya, tapi kan, ada Final Four kan. Iya. Ngikutin basket. Tapi ini lucu loh. Udah lu begitu panjang lo durasi kompetisi. Iya, lu adain playoff lagi gitu. Yang juara ya elah ngapain gua nomor 1. Peringkat 4 aja udah cukup gitu. Jadi ini lucu sih kalau menurut gua. Walaupun memang ini kalau dihitung-hitung secara bisnis mungkin ada lah hitung-hitungan bisnisnya. Ada lah lebih besar pendapatannya mungkin kayak gitu. Dan memang kalau di Indonesia tuh kalau ada finalnya bakalan lebih rame. Iya, apa sih kayak zaman dulu ya, Kolesiumnya nanti di GBK, zaman dulu apa namanya, Liga Dunhill ya, atau Liga itulah. Iya, pokoknya zaman Liga Bank Mandiri ada segala macam itu zaman Liga Indonesia itu kan pakai final tuh. Iya, ya 8 besar, semifinal, Senayan, betul. Seterusnya. Yang kayak gitu-gitu kan ada apa ya? Iya, euforianya luar memang biasa, sih lebih luar biasa. Tapi jadi diakuin, katanya nggak yang nggak diakuin FIFA itu kalau 2 wilayah ya? Gini, sebenarnya nggak juga. Itu kan dibalikin lagi ke nasional federasi masing-masing. Oh gitu? Iya, ada kan yang 2 wilayah tuh, kayak MLS berapa wilayah? MLS nggak tahu. Yang gua tahu Argentina ada apertura clausura ya. Brasil aja berapa? Oh ya Brasil ya benar. Brasil berapa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jumlah pertandingan yang penting yang penting ya memang minimal itu lo 30. harus 30. 30 ya 30. 30 pertandingan dalam semusim minimal.
Jadi kayak misalnya Australia cuma 12 apa Malaysia lah. Main 3 kali ya? Main 3 kali, 3 putaran. Oke, Main oke. 3 putaran. Oh, 3 putaran ya? Main 3 putaran. Jadi memang apa namanya? Ya sebenarnya bisa tergantung dari national federasi lo gitu. Apalagi dengan Indonesia yang luas. Wah, luas banget ya. Itu kan kadang-kadang juga 2 wilayah itu bisa jadi opsi sebenarnya. Iya. Kalau gue sih kalau menurut gue ya, menurut gue ada 2 opsi yang menurut gue bagus tuh. Satu, 2 wilayah. Atau tetap kayak gini, 1 Iya. wilayah 18 tim ya. Iya. Cuman gini, lo setiap away 2 kali. Iya, couple yang dibikin waktu zamannya Pak Joko Driono. Oh Itu iya. kan sistem couple tuh. Tapi Waktu jangan zaman- tur ya, tur kecapean. Enggak, pasti 2 kali. Jadi lu Misalnya Persipura sama Makassar. iya ke Makassar, jadi lanjut. Balikpapan sama Samarinda. Iya, di gitu kapal-kapalin, kan. Iya. betul. Lu jadi tur ke Papua nih pasangannya Persija misalnya sama Makassar. Iya, sama misalnya yang dari Jawa nih tandemin sama Persita misalnya. Ah. Jadi lu tur bareng nih ke Papua. Ah. Gitu. Jadi misalnya lawannya Persipura waktu itu kan ada berapa tim tuh dari Papua. Iya. Jadi sekalian di situ langsung misalnya ke Perseru waktu itu. Iya, Perseru Serui, ya. Atau Jadi ke sekalian Wamena di sana. kalau ada. Terus baru balik lagi ke kandang Iya. sendiri kayak gitu. Apalagi Pos zaman ada 2. Aceh. Oh iya. Buset, dari Aceh misalnya tiba-tiba dia ke Persipura, Papua. jauh begini. Iya. Kan enak dia berhenti dulu di Makassar, main sekali, Benar. baru ke Persipura main lagi gitu. Iya, Gue udah makanya. bilang sama kawan kita yang itu, Oh iya. siap kita apa? Ya. Kita tahu lah. Ya, Tapi kita kan tahu. otaknya kan kawan kita yang jadi ini juga Apa? GC. Match komisioner. Ah, gue nggak tahu. Bung Seva. Oh, kecewa. Oh, jadi ada di tangan Dia kan juga. yang iya karena kan dia yang Mudah-mudahan dia tahu gua. denger ya. Maksudnya ini kan Mudah-mudahan. masukan murni nih. Kita nggak ada Iya. bukan siapa-siapa, hanya dari pecinta Tapi sepak kan dia bola. hanya penjalan keputusan. Kalau advice mungkin, tapi dia kan cuma penjalan keputusan. Kalau Dia yang di tinggal atas ngatur bilang aja. saya mau begini supaya Iya, begini dia udah tinggal selesai. ngikut. Iya, iya. Dia kan tinggal ngikut kawan kita itu. Oke lah. Sip. Kalau ngobrolin bola Nggak ada sama habis yang ya? suka-suka bola juga itu nggak akan selesai. Iya, iya. Bisa-bisa sampai imsak lagi di sini nih, sampai sahur lagi nih. Lu sahur lagi nggak nih? Sahur kayaknya. Sahur lagi ya? Iya, masih jam segini. Bentar buang dulu ini. Pulang dulu. Ada bola juga nanti malam ya. Oh iya, Ini kita betul. rekam hari Selasa malam. Iya, jadi Liga Champions ntar malam tuh. Oke lah, ini jadi penutup video gua kedua sambil minum nggak apa-apa. Lu nggak Siap. minum-minum. Udah minum tadi. Nah, jadi penutup video kedua gua sekali lagi ini spontan. Nggak pakai uhu ya. Jadi benar-benar ya, gue sekarang membiasakan kalau lagi di kepala gue mau ketemu seseorang, hantem aja. Jadi lu juga kayak gitu nih, ini bukan so dewasa ya. Jadi ada teman lama lu yang tiba-tiba lu kangen, pengen ngobrol aja datang. Jadi nggak perlu ada mesti sesuatu dulu. Ya ini gue memang pengen ngobrol bola, cuman nggak ada mau ngapain yang lainnya nggak. Jadi lu biasain begitu deh, karena lu nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bro Rais. Nice to speak to you. Yes. Sukses Sama-sama. buat sepak bola Indonesia, sukses buat skornya, Amin. buat karirnya, semuanya pokoknya semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan. Yap. Thank you, sampai nanti.